Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 20 Juli 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah. Penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, dan ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita selalu. Saat berkunjung di stasi-stasi di tanah Papua dan tiap kali musim menanam, umat selalu membawa benih yang akan ditanam di kebun-kebun mereka untuk mohon diberkati. Dan nanti saat panen, mereka akan mempersembahkan hasil panennya ke pastoran dan yang lain dijual ke pasar. Namun ada yang aneh. Ada umat yang benihnya sama-sama diberkati. Namun ketika panen hasilnya tidak seperti umat yang berhasil menjual hasil kebunnya di pasar. Kenapa? Karena umat yang tidak berhasil ini tidak mengolah tanahnya dengan baik, menanam dengan sembarangan, dan tidak memberi pupuk pada tanamannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini, Yesus mengisahkan perumpamaan seorang penabur. Ada keanehan dalam kisah ini. Dikatakan ada seorang penabur, namun menaburkan benih secara sembarangan. Ia menabur di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak berduri, dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan subur. Mestinya penabur ini tahu tanah yang baik dan layak untuk ditaburi benih. Namun mengapa ia menabur di tanah-tanah yang tidak baik dan tidak layak seperti itu? Inilah gambaran Yesus yang sama seperti seorang penabur. Ia mewartakan kabar sukacita dan menawarkan keselamatan kepada siapapun. Namun tanggapan dari para pendengarnya seperti tanah-tanah yang ditaburkan benih. Ada yang bertumbuh dan berbuah, namun ada juga yang mati sia-sia. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ada 4 tempat di mana benih itu jatuh. Pertama adalah benih jatuh di pinggir jalan dan burung datang untuk memakannya. Menggambarkan kabar baik yang didengar tidak bertumbuh sebab iman tidak menjadi pegangan dalam hidup. Inilah gambaran orang-orang yang beriman sekedar KTP. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Tanahnya tipis, tumbuh sebentar lalu layu. Inilah gambaran iman orang yang suam-suam kuku.
Beriman sebatas Sabtu dan Minggu, Senin sampai Jumat, layu imannya. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak berduri. Inilah gambaran orang yang tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Ketika badai hidup menerpa, goyah dan mati imannya. Dan yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur dan baik. Benih ini mengakar, bertumbuh dan berbuah. Inilah gambaran orang yang beriman sejati. Iman yang mengubah hidup. Iman yang menggerakkan orang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah kita telah menjadi tanah-tanah yang subur, yang menanggapi benih-benih firman, dan hidup kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.